Nah, oke ya. Sudah saya kirim ya. Oke, jadi kita bekal kita itu ada dua. Ada ini dan kemudian ada data ini ya. Nah, ini ya. Terus kemudian apa yang kita lakukan? Kita coba simulasi gitu ya. Saya nggak jadi deh heat exchanger nih. Ya, nanti nggak apa-apa lah. Oke, kita coba kasus yang baru gitu ya. Jadi mungkin yang belum ini kemarin kita add. Oke, perhatikan bahwa di sini nanti akan ada reaksi pembakaran gitu ya. Jadi pembakaran itu melibatkan hidrokarbon gitu ya. Dari mana pembakarannya? Ini ada keterangannya sebenarnya bahan bakar gas alam itu komposisinya 92% metan, 4% C2H6 dan ada sisanya itu adalah bentuk CO2. Begitu ya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu senyawanya itu adalah di sini ada senyawa yang namanya itu adalah metan. Jadi kita masukkan metan, ya. Terus kemudian ada etan kan, terus kemudian sisanya itu adalah CO2. Ya, nah ini ada CO2. Ya, nah kemudian ingat gitu ya, kalau pembakaran itu pasti dibakar dengan sesuatu, begitu kan ya? Ini kan baru hidrokarbonnya, gitu ya. Dia tidak bisa terbakar kalau tanpa ada oxidizer. Jadi oxidizernya itu mengambil dari udara, gitu ya. Jadi udara mengandung apa? Ya, dia mengandung yang namanya nitrogen, gitu ya. Dan kemudian di sini ada yang namanya itu adalah oksigen, O2. Oke. Nah, oke, jadi ada metan, etan, dan CO2. Oke. Kalau misalnya ditanya kita itu sebenarnya mau membuat apa sih gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita itu sebenarnya mau memimik yang namanya itu ini. Ya, sama seperti apa yang sudah kalian lakukan minggu kemarin, ya. Jadi yang akan saya lakukan untuk fluid package-nya ya kita pakai Peng Robinson saja. Karena ada reaksi gitu ya. Jadi di sini saya tambahkan reaksinya gitu ya. Add reaction konversi saja. Oke ya. Nanti konversinya itu dianggap 100% karena apa? Jumlah udaranya gitu ya itu jauh lebih banyak daripada fuelnya. Oke ya. Jadi itu hampir pasti adalah stoichiometric. Jadi kita conversion, reaksinya dalam bentuk conversion, kemudian kita double klik. Ini adalah di sini ada reaksi antara metana dengan oksigen gitu ya. Itu akan menghasilkan yang namanya CO2 dan kurang ya. Yaitu apa kurang? Ada yang masih ingat? Ada yang namanya H2O. Ada air di sini. Ya, nah, baru ingat kalau pas seperti ini ya. Oke, kita revisi lagi reaksinya. Ya, edit. Ya, jadi CO2 plus H2O. Ya. Nah, itu masih ada kan di sebelah sini ya. CO2 CH4-nya berapa? -1. Terus kemudian oksigennya -2. Ya, terus CO2-nya itu adalah +1. Kemudian untuk H2O-nya ya saya balance lah. Ya, nah, 2 hasilnya. Kemudian untuk base reaksinya metan karena ini adalah yang menjadi pembatas. Ya. Jadi pembatas, bukan oksigen. Oksigen berlebih sekali gitu ya. Jadi pembatasnya itu adalah metan, maka disebut sebagai base komponennya. Kemudian untuk konversinya saya akan buat 100. Artinya apa? Ini nanti semua metan kalau reaksinya berjalan itu haruslah terkonversi seluruhnya, tidak akan ada metan lagi. Ya. Kemudian saya karena sudah terdefinisi dengan baik, saya akan buat reaksi yang kedua. Sama juga ya. Untuk reaksi yang kedua ini kalau tadi reaksi 1 metan, berarti yang di sini adalah etana. Gitu ya. Etana ketemu dengan oksigen itu juga sama menghasilkan yang namanya CO2 dan H2O. Ya. Nah, ini lihat di papan tulis untuk metana itu adalah -2
terus kemudian di sini ada minus 7, kemudian untuk CO2-nya 4, ya, H2O-nya saya balance lah. Ya, kira-kira di 6 lah. Nah, 60001 gitu ya. Terus kemudian sama untuk base-nya itu adalah etana, yang menjadi pembatas itu adalah etana, terus kemudian CO2-nya itu adalah di CO-nya atau konversinya, bukan CO2 ya, CO atau konversinya itu adalah di 100%. Oke. Oke, jadi saya punya 2 buah reaksi. Ada reaksi 1 itu adalah untuk pembakaran metana, kemudian reaksi 2 itu adalah untuk pembakaran etana. Saya add to fluid package gitu ya, biar dia nanti bisa saya masukkan ke dalam sistem. Oke. Kalau misalnya sudah, saya akan masuk ke simulasi. Ya. Jadi apa yang disimulasi ini sekali lagi saya akan membuat bentukannya itu adalah nah seperti ini. Ya. Jadi seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Oke. Apa yang saya lakukan? Saya akan tambahkan komponennya. Komponen 1 itu adalah pastinya itu adalah input R. Oke, ini yang online bisa melihat layar saya kan ya? Atau ada komentar? Bisa, Pak. Oke. Input R gitu ya. Nah, komposisinya tentu saja Anda tahu sendiri. Ya. R itu adalah 21% nitrogen, kebalik ya, 79 nitrogen atau 0,79 ya, dan mengandung oksigennya itu adalah sebesar 21%. Ya, Pak kan ada argon dikit, ada CO2 dikit ya, oke lah. Gitu ya. Kali ini kita menggunakan basisnya itu adalah 79 sama 21. Totalnya adalah ini, kemudian kita klik OK. Ya. Nah, kemudian ya kita bisa melihat di sini kondisinya seperti apa gitu ya. Kondisinya itu adalah udara masuk ke dalam kompresor ini 1 bar. Kenapa 1 bar? Ya karena itu adalah atmospheric air gitu ya. Udara atmosferik yang kita gunakan. Ya, dan temperaturnya itu adalah kita set itu adalah di 30 derajat. Jadi untuk temperaturnya itu 30 di sini 30 derajat. Ya, terus kemudian tekanannya di sini pakai bar ya. Jadi saya set aja dulu. Ya, jadi saya akan menggunakan untuk tekanannya, pressure-nya itu adalah menggunakan bar. Ya, terus kemudian powernya dalam bentuk kW. kW atau mega MW nggak apa-apa, ya, kan mudah konversinya. Atau energi. Energinya dalam bentuk juga sama, gitu ya, sudah dalam bentuk kW. Ya, jadi saya klik OK. Oke. Kemudian tekanannya 1. Ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah, atau yang saya lakukan, saya akan menguji terlebih dahulu ini outputnya benar enggak ini. 5,05 megawatt. Ya. Nah, ini kejadian ini akan terjadi kalau kita mensuplai yang namanya gas itu adalah 19,5. Tapi ini pengukurannya di exhaust. Di inlet berapa? Gitu ya. Ya, saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu berapa nih di inlet gitu ya. Nanti kita adjust saja berapa di inlet. Yang penting outletnya nanti 19,5. Sekarang kita tebak aja dulu nilainya itu adalah 19,5. Oke, saya samakan dulu ya. Ini biar sama. Satuannya kalau nggak salah mass flow-nya itu kilogram per detik ya. Jadi mass flow-nya itu adalah, nah ya, ini kilogram per second. Nah, ya, nah sudah kilogram per second, ini pasti nanti harus kita revisi. Tetapi ya udah, kan nilainya nggak jauh-jauh dari sinilah, gitu ya. Nanti kita update lah 19,5. Yang mana 19,5.
Ya, jadi variabel intensifnya oke, ekstensifnya juga oke, ya. Nah, jadi terdefinisi. Ini masuk ke dalam unit kompresor. Kalau kita perhatikan di sini, ya, diperhatikan di ini fresh air atau atmospheric air ini akan masuk ke dalam unit kompresor. Jadi yang apa yang kita lakukan, gitu ya, ini akan kita kompres. Oke. Kompresor gitu ya, masuk ke input air, ya, outletnya itu adalah misalnya ini adalah to combustion chamber. Ya, energinya apa Pak? Misalnya QK100. Oke, nah terus kemudian ada data-data lagi yang kita butuhkan, ya. Ya, kompresi dianggap dengan isentropik dengan efisiensi 80 dan untuk ekspansinya 90 gitu ya. Jadi ini kita set kompresinya itu adalah di 80. Oke. Nah, kemudian ya ada data lagi yang perlu ini. Masuk ke ruang pemanasan P2, lihat spesifikasi turbin gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita lihat spesifikasinya. Di dalam spesifikasi turbin yang di datasheet ini ada yang namanya compression pressure ratio. Gitu ya. Yaitu adalah 14.21. Artinya apa? Gitu ya. Rasio P discharge dibandingkan dengan P suction itu adalah 14:1. Jadi kalau misalnya demikian kita bisa masukkan di sini ya di HYSYS-nya ya, misalnya di sini kita masuk ke parameter, ini ada pressure ratio. Ya. 14/1 ya 14. Nah, dia kan ketahuan kan jutinya di kisaran 8. Ya. Nah, sudah. Oke. Nah, kemudian ya kalau sudah selesai, apa yang kita lanjutkan? Kita akan membuat yang namanya combustion chamber. Ya. Untuk combustion chamber ya, kita tambahkan terlebih dahulu fuel-nya. Ya. Di sini ada yang namanya fuel. Fuelnya gimana? Fuelnya ini seperti yang didefinisikan di sini, ini mengandung 92% metan, 4% etan. Ya, sisanya itu adalah CO2. Ya. Jadi kita definisikan di sini, misalnya di sini adalah 92%, kemudian etannya itu adalah 4%, ya. Sisanya berarti berapa itu? 4, 6, 4% juga ya. 4% CO2. Ya, jadi oh, salah. 0,4. Nah, ya, jadi ini terus kemudian kita klik OK. Oke. Terus untuk conditionnya, ya kita set aja temperaturnya misalnya 30. Ya, kemudian tekanannya juga kita samakan, gitu ya, kan nggak mungkin tekanannya rendah. Pasti supaya bisa masuk ruang chamber dia harus tekanan juga hampir sama, misalnya di 14. Ya. Terus kemudian untuk mass flow-nya, nah saya nggak tahu berapa jumlahnya. Yang pasti itu adalah kalau kita lihat informasi dari gas turbin ini, gitu ya, ini outletnya itu harusnya temperaturnya di 545, gitu ya. Jadi berapa nih yang nanti saya supply? Ya nanti tebak-tebak aja lah, atau dioptimasi sedemikian hingga nanti saya dapat 545 ini, gitu ya. Jadi ya saya masukkan 1 aja lah, gitu ya. Apakah benar 1 ya nanti kita lihat. Nah, gitu ya. Yang penting biar terdefinisi terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kemudian kita mix di dalam mixer. Ya.
Jadi ada fuel, ada kemudian di sini adalah tuh kembas ini, terus kemudian ini adalah inlet chamber. Ya, jadi ini inlet chamber. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya tambahkan di ini adalah reaktor konversi. Ya, ya mengikuti kan ya? Oke kan? 19,5. Ya, tebak aja lah. 20 juga nggak apa-apa. Nanti juga kita revisi. Ya, untuk inlet R-nya ya. Nanti direvisi. Nggak sembarangan itu. Gitu ya. Jadi nanti harus kita revisi. Nanti kita main adjust. Udah? Oh, masih yang kemarin. Sama. Gitu ya. Oh, tinggal di ini ya, ya oke. Bisa. Ya. Oke, kalau mau menggunakan yang kemarin boleh. Oke, baik. Nah, terus kemudian inlet chamber ini tentu saja dia akan masuk ke dalam chamber, gitu ya. Nah, terus kemudian ini adalah outlet gas. Ini adalah outlet liquid meskipun sebenarnya hampir pasti nggak ada liquidnya, gitu ya. Tapi ya dikasih aja lah. Oke. Kemudian, nah ini kita pastikan bahwa di dalam chamber ini ada reaksi yang berjalan. Jadi kita set itu adalah ini. Dan untuk memastikannya apakah reaksinya berjalan, kita cek aja di outgasnya ini bahwa tidak ada lagi metan dan etan. Nah kan nol kan? Ya. Ini udah menunjukkan bahwa reaksinya itu berlangsung karena inletnya itu masih mengandung metan dan kalau misalnya kita lihat ini masih mengandung metan dan etan. Tapi kalau di outnya sudah tidak mengandung metan dan etan, berarti sudah terkonversi seluruhnya. Ya. Nah, kemudian ya dari reaktor konversi ini ya ini kita tambahkan turbinnya tadi. Ya, ini kompresor, ini ya. Jadi kalau misalnya dicari bentuknya apa? Expander. Gitu ya. Terus kemudian di sini ada outgas. Nah, inilah yang disebut dengan flue gas atau gas buang. Ya, terus kemudian inilah yang di QK101. Ya, nah keterangannya seperti apa? Kalau keterangan seperti apa gitu ya. Kondisi terakhir ekspansi itu dibuang ke udara. Jadi P-nya itu adalah 1 bar. Ya. Jadi apa yang kita pastikan di sini gitu ya, kita buat di sini itu adalah untuk tekanannya itu adalah 1 bar. Ya. Nah, ada keterangan tambahan gitu ya, bahwa di sini untuk efisiensinya itu adalah di 90. Jadi koreksi dulu untuk efisiensi ini penting nih. Nilainya itu adalah 90. Wah, coba lihat reaksinya. Set reaksinya. Oke, jumlah flue gas-nya berapa nih? Jumlah fuel-nya berapa jumlahnya? Berapa tadi? Oh, kebanyakan. Fuel-nya itu paling juga cuma 1. Nanti 0, itu pasti fuel-nya itu. 1 pun juga kebanyakan ini. Oke.
Kenapa? Ke efisiensi, ke desain parameter. Nah, itu 90. 90. Nah, ini tekanannya set 1. Tekanannya untuk tekanan outlet atau flue gas-nya itu di set 1. 1 bar. Ya kan dikembalikan ke atmosferik kan. Oke ya. Nah, sekarang coba lihat gitu. Sekarang laju alur flue gas-nya berapa sih? Ya. Kalau kita rujuk kepada datasheet ini ya. Ini harusnya exhaust gas flow-nya itu 19,5. Kita coba cek. Ini 20,5. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus lakukan adjustment. Kan tadi ngawur nih inputnya. Ya sekarang di-adjust sekarang aja. Ya, jadi kita adjust. Apa yang kita mau adjust? Gitu ya, yaitu adalah input R. Input R-nya itu adalah yang tadi kita masukkan secara sembarang, itu adalah mass flow. Oke ya. Nah, kemudian targetnya itu adalah sama juga di mass flow juga, flue gas-nya. Flue gas, terus kemudian mass flow. Ya, nah ini bahwa nilainya itu adalah ini 19,5 ini. Yaitu adalah 19,5. Ya. Nah, terus kemudian kita ke parameter ya. Oh, ini iteration-nya banyakin. Nah, minimum kalau flow itu kan minimum nggak ada yang negatif kan ya. Pasti kan flow itu minimum ya 0. Kalau negatif itu berarti kembali lagi gitu kan. Nah, maksimumnya berapa lah? Kita pinginnya kan 19,5 gitu ya. Ya udahlah 25. Ya, step size-nya kecilin lah, jangan 2,5 kasih 1 gitu ya. Ya, coba kita monitor. Ya. Oke, ini coba 0,5. Ya, target value udah 19,5 nih. Bener kan ya? Nah, outlet flue gas-nya udah 19,5. Terus kemudian temperaturnya harus 545. Ini temperaturnya berapa nih? Sekarang temperaturnya. Temperaturnya, oh iya, 1000. Ketinggian artinya apa? Ini kebanyakan ini fuelnya nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kayak adjust lagi. Adjust lagi. Apa yang kita adjust? Nah, tadi kan ngawur tuh fuelnya. Jadi kita set fuel mass flow. Mass flow nih. Nah, ini ya mass flow-nya. Select gitu ya. Flue gas-nya temperaturnya harus tertentu. Flue gas. Terus kemudian parameter ini adalah ke PQRST. Temperature. Nah, ini dia. Terus kemudian di sini ada select. Ya, temperaturnya berapa? Ikutin ini 545. Ya, 545. Enter. Oke, terus ke parameter naikin ini. Yes, gitu ya. Minimum kalau laju alir itu kan 0 ya. Nggak mungkin minus kan. Nah, ini mah laju alir flue itu kan paling banter juga cuma 2-nya. Ya. Nah, ya, coba kita lihat monitornya. Tuh 545 udah. Ya. Jadi coba kita cek hasilnya. Ya. Ini mass flow-nya masih belum benar gitu ya. Kita benerin dulu. Ya.
Ini di 18,5. Ya, ini step size-nya saya kalau 1. Ting. Biar dia lebih presisi. Step size-nya coba kita lihat di sini. Kok 18, ini sebentar. Not solved. Saya ignore, kemudian saya jalankan lagi. Oh, ini berapa sih toleransinya itu? Hah? Ntar, dia kenapa nggak bergerak dia? Coba saya input beda. Dipancing. Kenapa Mas Flow-nya masih ini? Sebentar ini. Apakah dia sudah 545? Oke ya, sudah 545. Kemudian untuk yang di sini sebentar ya, ini target value saya masih terlalu ini nih. Nah, oke deh. Sekarang sudah oke. Ya, jadi target saya itu ada 19,5 dan 54,5. Ya, udah tercapai. Oke, sudah semua? Oke, nah kalau misalnya kita perhatikan jumlah flow untuk fuel-nya itu ternyata nggak tinggi-tinggi amat juga gitu kan. Tadi kan kita nebak 1 ya. Ternyata cuma 0,3 atau 0,4 kilo per second. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ada yang belum dapat? Adjust 2-nya itu ngarah ke fuel. Jadi adjust 2 coba lihat ya, adjust 2. Itu adjust 2-nya ke temperatur. Sudah, ke temperaturnya udah. Coba di close dulu, double. Nah, ini objeknya itu adalah melihat apa namanya? Laju alir dari fuelnya ini. Gitu ya. Coba adjust value. Fuel mass flow ya tadi ya. Mass flow. Oke, select. Terus kemudian stack gas. Bukan, ini target. Oke ya, target variabelnya bukan stack gas mass flow tapi temperatur. Kalau adjust 1 itu mass flow-nya dari flue gasnya. Tapi kalau adjust 2 itu adalah temperatur dari flue gasnya. Ya. Karena nggak bisa satu parameter dikontrol oleh dua variabel, nggak bisa. Gitu ya. Jadi satu untuk apa namanya laju alir, satunya lagi temperatur.
Kenapa negatif? Coba ininya. Oh, pressure ratio. Ininya efisiensinya kalau nggak salah 80 deh. Kompresor ini kan? Hah? Ini yang apa? Yang kompresor kan? Coba di close. Kenapa? Ini udah positif. Ini coba. Oh, ini bukan kompresor. Apa? Expander. Salah ininya. Salah apa namanya? Salah unit. Bukan kompresor, expander. Nah, ini juga nih. Ini bukan kompresor, ini apa namanya? Expander. Gitu ya. Ingat ya, kalau kompresor itu malah justru membutuhkan energi, gitu ya. Kalau expander itu justru dia itu. Loh, ini kenapa? Masih kuning? Coba ini udah nyala belum? Simulasinya. Deactivate. Wah, ini bentrok ini bentrok yang mana nih? Coba dilihat di flue gas-nya. Enggak. Ini yang fuel. Fuelnya ini kenapa ada molar flow? Oh, delete. Oh gitu. Oh kemarin pakai molar flow minggu lalu. Ya sebenarnya sih molar atau nggak apa-apa sih, sama aja sih. Yang penting diinget-inget aja. Oke, udah. Oke, udah ya. Nah sekarang kita coba lihat, kira berapa sih energi yang bisa dihasilkan dari sistem ini, gitu ya. Ini kan kita harus ngevaluasi nih, bener nggak ini tawaran dari si Siemens ini. Ya, maka dari itu adalah kita ke spreadsheet. Ya, kita tambahkan spreadsheet. Kemudian Anda double klik, kemudian coba ini untuk perhitungan output power. Untuk output power yang harus Anda perhatikan itu adalah berapa energi neto gitu ya yang dihasilkan, karena kan ini ada mengeluarkan energi memang benar dari K101, tapi kan juga kita harus mengoperasikan kompresor gitu ya. Jadi ini harus kita kurangkan dengan ini. Gitu ya. Jadi ntar mana nih spreadsheet saya nih. Ya, jadi saya ini adalah Q K101 ya. Ini akan saya ambil nilainya. Ya, ini akan saya copy. Kemudian di sini adalah saya paste. Kemudian saya ambil juga Q K100. Oke. Saya akan copy. Saya juga akan paste. Ya, pengurangan ini sama dengan B2 dikurangi dengan B3. Nah, ya. KW ini ya, atau setara dengan 6,09 MW. Nah, sekarang ya janjinya berapa nih? Ya, dia itu menjanjikan itu adalah menghasilkan sebenarnya itu adalah 5,05 megawatt ekuivalen gitu ya. Kalau standarnya ini ada 5,4 ya. Padahal hasil perhitungan kita menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya bisa menghasilkan realnya itu adalah sebesar 6,09 MW gitu ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan hasil simulasi ini bagus atau enggak? Oke atau enggak? Kalau hasil simulasinya lebih tinggi daripada nilai yang ada di brosur tadi. Baik atau buruk? Kalau bos bertanya gitu, gimana ini?
Kita percaya enggak nih sama Simon nih? Percaya Pak, oh Simon itu kan gede. Gitu. Tapi dalam artian dari simulasi kita gimana? Apa yang kita bisa sampaikan kepada Pak Bos kita nih? Bagus atau jelek? Ya, simulasinya 6,09, terus kemudian brosurnya janjinya di 5,4, benar? Oke enggak? Oke atau tidak? Ya itu tidak, jawabannya itu harus jelas ini. Batasnya jelas, hitam putihnya jelas ini. Ya tidak. Siapa yang ya? Siapa yang tidak? Siapa yang apa sih maksudnya perhitungan ini? Siapa yang belum paham? Ini maksudnya kita ngitung apa sih ini sebenarnya? Loh nggak apa-apa, kalau saya sih lebih baik itu daripada saya menyatakan dipendam gitu ya, tapi terus kemudian oh ternyata saya nggak ngerti sampai sekarang, itu kita ngitung apa sih? Gitu ya. Sudah tahu ngitung apa kita? Ya. Jadi yang kita lakukan ini adalah kita mau nguji nih, bener nggak sih yang disampaikan oleh vendor itu, gitu ya, bahwa dia itu akan bisa menghasilkan listrik, itu ya, sebesar nilainya itu adalah berapa tadi? 5,4. Gitu. Bener nggak ini? Gitu ya. Ini harus kita uji. Nah, sekarang bener nggak nih? Hasil simulasi kita berapa? 6,09. Artinya apa? Ya, realnya sebenarnya alat ini sebenarnya tidak 5,4, tapi dia bisa 6,09. Gitu. Ya. Loh, Pak, tapi kenapa di brosurnya lebih rendah? Ya namanya juga saya itu jualan. Gitu ya. Kalau nanti itu dikontrak itu saya ditulisnya itu adalah 6,09, tapi saya tidak bisa memenuhi gitu ya 6,09 ini karena gitu ya, satu gitu ya, ternyata kondisi sekelilingnya tidak memungkinkan itu. Dua gitu ya, ada peralatan sedikit yang rusak-rusak gitu kan. Tiga gitu ya, misalnya ini bautnya, murnya agak sedikit tidak pas begitu, gitu ya, putarannya agak sedikit nggak pas gitu, nilainya kan turun, ya. Jadi oleh karena itu gitu ya, vendor itu pasti dia memberikan safety margin. Ya, saya bisa sebenarnya 6,09, tapi nggak mau saya ditulis di brosurnya 6,09. Ya, kalau kejadian seperti itu yang tadi saya sampaikan gitu ya, ininya agak sedikit longgar gitu, terus kemudian nggak berani dia, ya apapun vendornya, pasti dia akan menyampaikan itu adalah nilainya lebih rendah daripada yang seharusnya. Ya, tapi kalau simulasi kita menunjukkan bahwa nilainya itu lebih tinggi, gitu ya, berarti sebenarnya alat ini nantinya bisa dioperasikan, gitu ya, menghasilkan nilai yang lebih tinggi daripada yang dijanjikan oleh vendor di dalam brosurnya, gitu ya. Jadi artinya ini bagus, gitu ya. Oke ini, ya. Cuma ya itu tadi, ya, kalau vendor nggak berani. Sama juga ya, seperti halnya kalau misalnya gini. Anda beli peralatan untuk menjernihkan air. Ya, menjernihkan air. Di situ dibilangnya saya akan menghasilkan klorin gitu ya, nilainya sekian ppm, 10 ppm. Gitu. Ketika jualan, saya nggak akan bilang 10 ppm. Alat saya itu bisa menghilangkan klorinnya 20 ppm. Ya, loh Pak, kenapa kok nggak bilang aja 10 ppm? Jangan gitu. Nanti tiba-tiba pada waktu dicek gitu ya, ternyata itu banyak disturbance, gitu, banyak gangguan, sehingga performa dari peralatan saya tidak bisa menghilangkan sampai 10. Gitu ya. Makanya saya janjinya cukup 20. Ya, padahal sebenarnya bisa 10. Gitu ya. Nah, itu ya. Itu adalah margin yang biasanya digunakan oleh vendor gitu ya ketika dia jualan begitu. Ya. Nah, ini saya lupa parameter gitu ya. Jadi kita sudah mengevaluasi satu, dia bisa menghasilkan yang namanya output power sesuai dengan yang dijanjikan. Yang kedua itu adalah heat rate. Gitu ya. Nah, heat rate itu apa? Kalau misalnya Anda perhatikan gitu ya, kita ini ada faktor fuel.
ya. Fuel ini yang kita injeksikan supaya dapat tadi itu energi sebesar itu tadi. Gitu ya. 6,09 tadi, ya. Nah, tentu saja kalau saya sebagai owner gitu ya, untuk dapat 6,9 Pak, kalau bisa itu fuelnya jangan tinggi-tinggi. Rugi saya tekor nih. Natural gas itu kan juga beli juga. Gitu ya. Jadi maka dari itu ada parameter satu lagi, ya. Selain output elektriknya, ya, itu juga ada nilai berapa sih konsumsi energi yang harus saya supply nih ke sistem ini, gitu ya. Kalau kebanyakan ya rugi juga. Ada yang namanya di situ adalah heat rate, ya. Sekarang coba kita bagaimana menghitung heat rate ini. Heat rate ini satuannya dalam kilojoule hour per kW, ya. Tadi bagian kW ini kan sudah ya, electric output tadi kan sudah. Sekarang kita bikin yang namanya KJH, kilojoule per hour-nya. Ya. Nah, untuk kilojoule per hour ya, coba lihat ini ya. Ini adalah untuk perhitungan heat rate. Heat rate. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah coba lihat ke fuel Anda. Terus kemudian ambil data ini. Ya. Ini adalah flow fuel. Nah, oke ya. Tapi kan tadi satuannya itu adalah hour ya. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya, ini dikali atau dibagi nih? Untuk jadi ini. Dikali ya. 3600. B6 dikalikan dengan 3600. Benar? Benar ya? 60 ke menit, 60 lagi ke jam. Jadi ini sebenarnya satuannya adalah kilogram per hour. Ya, jadi satuan ini sebenarnya per hour. Oke, terus kemudian Anda ke properties. Ya, ayah. Saya lupa mengganti ini. Aduh, satuannya adalah dalam bentuk, semoga bisa diganti. Nah, masih bisa diganti. Ya, saya akan mengubah ini menjadi kilojoule per kilogram. Karena apa? Di sini kan enaknya kan kita samakan lah dengan ini ya. Ini kan kilojoule nih. Nah, maka saya ganti nih. Heating value. Mass heating value. Nah, ini sudah ini. Saya dalam bentuk kilojoule per kilogram. Sudah ganti. Kemudian saya klik OK. Oke ya, jadi apa yang saya lakukan ini adalah heating value. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Duh, ini kok BTU. Aduh. Sebentar. Susah-susah, saya copy aja lah. 4,943 E pangkat 4. Nah, daripada ganti di sini, ini susah nih ganti di sini, harus ganti parameter nih loh. Ya, nah terus kemudian apa yang saya lakukan? Ini kan satuannya sudah kilojoule per kilogram. Nah, tinggal saya kalikan di sini. Jadinya kilojoule nanti jadinya kilojoule per jam. Ya, sama dengan B7
saya kalikan dengan C berapa nih? C6. Ya, satuannya itu adalah di sini jadi kilojoule per jam. Ya. Nah, kemudian untuk yang namanya heating rate ini adalah sama dengan ya C7 dibagi dengan B4. Ya. Ini adalah satuannya apa? Kilojoule. Gimana nih? Kilojoule per kilowatt hour. Nah, udah dapat? Udah dapat? Coba dilihat di datasheet-nya berapa? Ya, 11 itu kan 11 ya, karena E pangkat 4 kan. 11,4. Tapi di datasheet-nya di ini coba lihat di apa namanya? Di Siemens tadi berapa Siemens. Coba buka datasheet Siemens-nya. Datasheet Siemens. Ada? Buka datasheet Siemens. Enggak ada. Oke, nah sekarang coba lihat datasheet Siemens-nya. Nah, oke ya, jangan di close ya yang itu ya. Coba dia itu 11,9. Kita berapa? Enggak pas itu, justru jangan pas. Kalau pas malah jadi aneh nanti. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan bagus atau enggak? Hasil simulasi kita 11, berapa? 11,2, kalau ini 11,9. Bagus atau jelek? Nah, ini dia. Oke atau enggak? Pikir dulu sebelum ya dan tidak nih. Hah? Ya, jadi kalau misalnya kita gitu ya, itu hasil perhitungannya 11,2, kalau ini 11,9. Ya atau tidak? Oke or not oke? Hah? Siapa yang oke? Ya kan tinggal di dunia ini tinggal ada dua, ya dan tidak gitu kan. Nah, oke atau enggak nih? Aduh. Apa? Oke karena nah. Oke, jadi ini logika saja ya. Kalau misalnya kalian lihat pembilangnya itu apa sih sebenarnya? Pembilangnya itu adalah fuel yang kalian injek, oke. Jadi fuel yang kalian masukkan ke dalam sistem. Sedangkan penyebutnya itu adalah jumlah elektrik yang kalian hasilkan, listrik yang diproduksi begitu. Jadi kalau semakin kecil gitu ya, nilainya semakin banyak. Nilainya semakin kecil, semakin bagus. Kecil semakin kecil. Kalau semakin kecil rasio tersebut berarti semakin bagus. Artinya apa gitu ya? Anda bisa memproduksi semakin banyak elektrik dari jumlah fuel yang semakin kecil, gitu kan? Karena ada di pembilang kan? Gitu kan? Nah, oleh karena itu kalau nilainya gini ya, jadi kalau heat rate itu nilainya itu lebih kecil daripada yang dia klaim, gitu ya.
berarti oke. Tetapi kalau nanti kalian mencoba di lapangan, terus nilainya itu misalnya jadi 12, nah kalian komplain. Jangan terus bilang, wah bagus banget Pak, di atas dari nilai. Kebalikannya ini. Kalau tadi yang benar, kalau power outputnya itu 6, sekian, lebih tinggi nih Pak, bagus ini. Ya, bagus memang itu. Tapi kalau heat rate-nya kebalikannya. Kalau bisa lebih rendah. Gitu kan. Kalau misalnya 12, berarti apa artinya apa? Anda tekor, Anda konsumsi fuel-nya itu lebih banyak daripada yang seharusnya, gitu ya. Nah, di dalam kontrak turbin gas, gitu ya, sebenarnya ada 4 hal, ada 4 item yang nanti akan dibahas. Yang pertama itu adalah output power, 1. Kedua itu adalah heat rate. Terus yang kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan environment. Makanya di situ ada, kalian di bagian bawah itu ada tulis tuh, NOx emission. Oke ya. Nah, itu juga yang nanti akan dicek gitu ya. Apakah ini memenuhi atau enggak. Terus kemudian yang keempat itu adalah auxiliary power. Ya, tapi itu biasanya auxiliary power itu tugas dari teman-teman electrical gitu ya. Kalau NOx itu tugasnya teman-teman apa namanya lingkungan gitu ya. Jadi yang kita bahas itu adalah dari 4 itu memang 2 hal itu adalah TK sekali itu adalah di bagian output power dan kemudian adalah di bagian heat rate gitu ya dari keempat item tersebut. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kenapa? Oh, kok masa nol? Yang mana ini nol? Dulu kok isolasi nol nih? Sebentar nih. Oh, di sini tekanannya sudah 1. Ini kompresinya jalan nggak? Oh, ini inletnya jadi cuma 1 bar nih. Oh, coba nih. Ini 14 nih, di 14 kan. Coba 14. Nah, ya. Nah, sekarang 14. Tuh. Tapi kok lebih tinggi ya? Kenapa ya? 545 terus jumlah 19, sudah 9 ya? Oh, ini efisiensinya berapa? Di set berapa? 90. Ininya berapa gimana? Oh, belum. Ya udah tinggal diikuti aja ya tadi ya. Oke, baik. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini apa namanya waktunya jam berapa nih sekarang? Jam 5.25. Oke, baik. Saya cuma menawarkan aja kepada Anda mau lanjut ke HE atau sudahan. Oke, huh? Pilihan yang sulit. Nggak apa-apa kalau misalnya minggu depan kita lanjut ke HE, nggak ada masalah. Tapi memang gini ya, kalau mungkin kita lanjutkan paling juga cuma separuh nih. Jadi minggu depan aja ya, gitu ya. Nah, jadi karena ada beberapa teori yang nanti harus disampaikan. Oke, baik. Kalau misalnya ini yang online ada pertanyaan dari yang online? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada yang dari luring juga bertanya. Ya, silahkan. Lebih kecil dari 545. Oh, nggak boleh. Jadi gini, kalau Anda 400-an, pasti konsumsi bahan bakar Anda masih lebih rendah. Jadi memang ini harus ngikutin spesifikasi ini. Jadi untuk dia itu dapat yang namanya misalnya 5,4 atau 5,05 megawatt elektrik gitu ya. Dia itu konfigurasinya
exhaust-nya itu lajunya harus 19,5 dan temperatur outlet-nya 545. Ya berkurang, ya pasti enak gitu. Tapi dia itu efeknya itu ketika dia itu mutar yang turbinnya gitu ya, tidak sekencang ketika dia itu temperaturnya tinggi. Kan dia temperatur, kenapa sih temperatur tinggiin itu? Ngembangin gas. Ngembangin gas, jadi lebih banyak gas gitu ya. Dalam satuan mol yang sama gitu ya, secara volumetrik temperatur tinggi itu akan lebih, volumenya lebih gede. Ya. Nah, itu nanti akan membuat putaran dari turbinnya jauh lebih kencang. Kalau lebih kencang, dia pasti yakin bisa menghasilkan elektrik sebesar itu. Gitu. Jadi makanya spesifikasi yang dikunci itu, yang itu penting tuh, exhaust gas flow sama temperaturnya itu penting tuh. Gitu. Oke, baik, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, oke, kita bisa tutup untuk perkuliahan untuk hari ini. Minggu depan kita ketemu gitu ya untuk membahas HE, terus kemudian reaktor, terus kemudian pompa dan lain-lain. Oke, masih banyak nih yang belum dibahas. Oke, baik, makasih semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.